kepada Abi yang nadi Pondok Baru. Dua juga persoalan. Yang pertama, sejauh mana batasan ikhtilaf di dalam satu majelis? Ini campur bahasa, 3 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab. Jadi yang pertama, sejauh mana batasan ikhtilaf, itu sudah bahasa Arab. Dalam satu majelis itu bahasa Arab. Artinya hanya mukhalatah antara satu dengan lain, baik mukhalif yang beda beda. Sama dengan yang dah yang khil mukhalif. Lebih khil makna mukhalif yang lebih mahal dan dengan tutur dan kubah di al-marhum Abu Daraya. Kiban makna mukhalif khil Abu Daraya menikau bahasa dunia. Dan pegang menikau lebih diulang mukhalif dan dengan lagi dah menikau lebih diulang itu. Makna ini hendak teridah dah iya. Menjauh khil mukhalif menikau. Hadir mendapat itu orang lain baik menikau, ada keterlibat itu dah pegawai berjamaah, ada terlibat itu. Ada kalau itu bukan lain. Adapun itu terlibat pegawai berjamaah terlibat. Jauh tidak ini lah kemana. Ada derajat ada yang banyak apa lekah pada hai Abu juga ada yang itu. Yang mukhalif naga lain pada Islam itu. Jadi jangan kalimat mukhalif antara orang dengan orang masuk ke dalam menjadi mukhalif atau dengan tarik tabeng itu juga dianggap dengan mukhalif. Ada mukhalif kama ada dua inang agam bergaya yang bermukhalif. Mungkin Abi di pondok akan diberi penjelasan untuk sementara. Pada Abi mohon memberi penjelasan. Judul makalah yaitu batasan ikhtilaf dalam satu majelis. Di dalam Kitabul Ikhtilaf Baina Rijal wan Nisa, Sayyid Ibnul Wahhab Al-Qurtani di sini juga definisi ikhtilaf secara lughat. Pengertian ikhtilaf secara lughat yutlaqu 'alal imtizaj, ikhtilaf atas imtizaj. Bahasa kitanya makna ikhtilaf mencampur ataupun melawan. Nah juga makna ikhtilaf ijtima, berkumpul. Wa mudakhalatu bil abdan, mudakhalah dengan badan. Mungkin lebih kurang makna mudakhalah mesaksa rapat-rapat tubuh. Dan makna mujawarah, makna istirahat. Itu makna yang lughawi. Kemudian makna istilah yang ditakrifkan di dalam kitab tersebut yaitu ikhtilaf yang diharamkan. Huwa ijtima'ur rajuli bil mar'ati allati laysat bi mahramin lahu ijtima'an yu'addi ila raibah. Ikhtilaf yaitu berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram bagi si laki-laki tersebut. Berkumpul yang bagaimana? Berkumpul yang membawa kepada keraguan-raguan atau kebimbangan. Dalam bahasa lain, musafat yang dia kegadah ketenangan hati. Jadi batas ikhtilaf yang diharamkan. Maka berdasarkan definisi tersebut, berkumpul laki-laki dengan perempuan yang mensapat-sapat, melawat-lawat, urun agam dengan urun agam, yang ikhtilaf yang diharamkan. Kemudian nakait, berkumpul laki-laki dengan perempuan yang perempuan tersebut bukan mahram bagi si laki-laki. Menyamana mensapat urun inang dengan urun agam atau urun agam dengan urun inang, yang perempuan tersebut mahram bagi si laki-laki tersebut. Jadi kitanya mensapat melawat di rumah dalam keluarga yang pun ikhtilaf
yang tidak diharamkan. Kemudian kait yang ketiga, istima'an yu'addi ila raibah, berkumpul yang dapat membawaki kepada kebimbangan, hilang ketenangan, karu hati, menyamanan na mesapat, tapi hanya hilang ketenangan. Nyon na ulama nebegah jid, walau banyak juga ulama mengatakan tidak boleh juga. Contoh lagi umpama mesapat urang inam urang agam fil maqaf, pada tempat tawaf yang tidak bisa dipisahkan dan tidak mungkin dipisahkan, maka nyona ulama yang menyebutkan yang definisi yang pertama. Kemudian ada juga ulama memberikan definisi makna ikhtilat, ijtima'ur rijali bin nisa' ghairal maharimi fi makanin yumkinuhum fihi al-ittisalu fi ma bainahum bin nadri awil isyarati awil kalami awil bil badan min ghairi hailin aw mani'in yadfa'u raibah wal fasad. Berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat yang mungkin antara mereka itu berhubungan bin nadri, ilik, saling memandang, saling memperhatikan, atau berhubungan dengan isyarat, atau dengan berbicara, atau bahkan bil badan, hubungan badan dalam arti dipet, tanpa di tempat tersebut tanpa ada penghalang atau mania yang menolak kebimbangan tadi dan kefasidan. Kemudian haram ikhtilat, mencampur, melawat. Yang mana lagi Abu Langgeng sampaikan guna, misalnya lagi contoh kita orangnya sebelah urang agam, nyaho sebelahnya rinang, yang masuk dalam ikhtilat, mudah-mudahan berdasarkan definisi tadi yang anak itu ikhtilat karena klaim-klaim. Dan timbang keharaman, setingkat mana keharaman ikhtilat tersebut, setingkat mana kekejian ikhtilat menjangkau melawa original dan orang agama. Di dalam kitab Is'adur Rafiq, Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i dijelaskan khatimatun, satu khatimah min aqbahil muharramati wa asyaddil mahdurati ikhtilafur rijali wan nisa' fil jumu'ati. Sebahagian daripada sekeji-keji perkara yang diharamkan, sebahagian daripada yang paling berat perkara yang dilarang, yaitu ikhtilat laki-laki dan perempuan, menjangkau, mesapat, melawat, urinam dan beragam fil jumu'at, dalam suatu perkumpulan. Nah, acara-acara perkumpulan yang disinan na urinam na beragam, tetapi tidak dibatasi hana garis, hana hail, sehingga mesapat-sapat, melawat-lawat, yang adalah salah satu daripada perkara yang sangat-sangat keji yang diharamkan di dalam syariat kita. Pakan kejadian lima yatarattabu ala zalika minal mafasidi wal fitan, karena akan terjadi dengan sebab demikian pun terjadi kefasidan, muncul maksiat, muncul fitnah. Fitnahnya yaitu timoh dalam hati
untuk kepada kepada bud yang lebih berat daripadanya, yaitu bud zina. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala nebegat urang agam, kemudian nanepo sapoh sipul di dalam diri urang agam, yaitu sifat tertarik kepada urinam. Allah nebegat urinam, nebegat sapoh sipul atau sapoh kekuatan di dalam tubuh urinam tertarik kepada urang agam. Nyan barang kasona menyatakan ilung hana upu, ada melawat-lawat ilung hana upu, nyan kecuali hanali normal. Menyamankan normal, nyan mesti nah, karena memang Allah berkenan. Maka oleh karenanya perkara masalah kuno ikhtilafnya perkara yang sangat dilarangkan di dalam agama kita. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk pertama disebutkan di sini, yaitu perkara-perkara yang bid'ah. Di antaranya wa minhul wuqufu lailatul Arafah, wukuf malam Arafah, yang disebut dengan masalah bid'ah. Kemudian di Masyaril Haram berkumpul, berhenti di Masyaril Haram, ijtima berkumpul malam-malam khatam di akhir Quran, di akhir Ramadan, yang disebut di sini perkara-perkara bid'ah. Maka betul fayuqrahu malam yakun fihi ikhtilafur rijali bin nisa, yang hukum fayuqrahu makruh selama tidak berkumpul, tidak ikhtilaf laki-laki dan perempuan. Menyebab mesapatnya perkara yang makruh no. Mesapat antara urinam urang agam ikhtilaf lagi yang tadi terjelaskan no, makanya boleh hukum makruh. Akan tetapi fa innahu haramun wa fisqun, nyangkit keharim dan fasik. Jadi mesapat urang inam urang agam nyangkit ke hukum harim dan si pelakunya hukum fasik. Naudzubillah. Tunggu-tunggu sekalian, abu-abu yang Tuhan muliakan. Kemudian secara ringkas disebut di dalam kitab Al-Fatawil Kubra Al-Fiqhiyah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, disebut di sini tentang hal pertanyaan yang pertanyaannya berdasarkan ke kitab Anwar tentang masalah walimah, yakni walimatul urus. Tentang masalah walimahnya, hukum walimah, orang yang puput, yang puput acara kenduri walimatul urus sunat, mengundang urun-urun, saudara-saudara dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang tamaklum maksudnya menerima undangan atau menerima dakwah, hukum wajib, tapi wajibnya dengan syarat-syarat. Nah, padu-padu syarat yang wajib di antaranya disebut di dalam kitab Anwar yang menakal oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Fatawi. Syarat yang ke-10 alla yakuna hunaka munkarun. Syarat yang ke-10 bahwa di sana tidak ada munkar. Pada tempat yang diadakan acara walimatul urus tersebut tidak ada kemungkaran. Yang di sini contoh kemungkaran kal khamar wal malahi wan nisa ala sukuf, yaitu seperti najil arak isinan,
nama lagi lahwen, permainan-permainan, dan nisa ala suku, perempuan yang ditempatkan di tempat yang tinggi. Artinya berbeda antara urinang ngoragam dan ngecih berbeda urinang ngoragam, berbeda urang kaya dengan urang gasing, gitu sebab hana wajib kerja. Kemudian yang ibunya ada haram khatir pada tempat yang di tempat tersebut ada perempuan yang dimuliakan atas laki-laki, anak sama. Wabil aula, lebih-lebih apabila perempuan itu fi khiladir rijal, di dalam celah-celah laki-laki, artinya langkawan uragam kana urina misalnya, di pinggir uragam kana urina. Maka pertanyaan fahal hadal muhtamad, apakah kun anwarnya pendapat yang muhtamad? Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar dengan kedronian, yaitu yang ditunjuk oleh ibarat anwar kuno yang kami muhtamad oleh jamaah ulama, anna wujudan nisa bi mahallin yaqurna rijal nadran muharrama yamna'u wujubal ijabah. Ada perempuan-perempuan di tempat tersebut yang mereka menilik laki-laki tilik yang harum. Karena makna tilik memperhatikan, mungkin di sini beda dengan makna ra'a. Ra'a kalian hana perhati, mengetilek kalian perhati. Lagi kita kalian timpan, ya. Tak kalian timpannya belum ada timpan. Yang kedua, dia punya ra'anya tak kalian kedua saya di. Tapi minyak tilik yang di dalam kan di. Nah, yang maknanya seperti ini baru di upah itu. Nah, jadi minyak nagarunnya awal dadakan timpan kan di. Yang mungkin urutnya yang macam di bawah umur ya. Nah, ampun. Nah, jadi kira-kira lagi. Jadi yang na'u wujubal ijabah, yang menegah apabila anak perempuan pada tempatnya mereka memandang laki-laki dengan menilik laki-laki dengan tilik yang diharamkan, nyo menegah wajib ijabah. Han wajib. Bahkan han wajib mengingat li Syekh Ibnu Hajar li annahu munkarun, karena sesungguhnya demikian itu mungkar. Nadarul ajnabiyati lil ajnabi haram, karena tilik urang inang ajnabiyah yang hana hubungan mahram dengan uragamnya bagi si ajnabi yang hukum harim. Maka yang mungkar han mungkin menyeka ikhtilaf anak tilik nyo payah terdengar menyekana ikhtilaf tentang na tilik man kecuali kadang na ulun yang betul-betul kawaliullah yang serodoh. Tapi karena menona kekuatan yang diberi Allah dalam tubuh urang agam, dalam tubuh urinam, yang mesti dia ikhtilaf nasi. Kemudian berikutnya di dalam kitab Ikhtimat Baina Rijal wa Nisa pula dipegang di sini kendali harum ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina tersebut itu keji
dan sejahat-jahat jalan. Maka kecok hukum di sini Allah apabila melarang sesuatu, melarang sesuatu, Allah pasti melarang sebab-sebab, wasilah-wasilah yang betrok bedanya kepada sesuatu tersebut. Maka Allah melarang zina, maka Allah mencoba. Artinya melarang sebab-sebab, wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada zina. Di antara lain mereka yang menyampaikan kepada zina yaitu ikhtilat, dan yaitu tilik yang menyampaikan kepada zina. Kemudian secara ringkas pemapasid ikhtilat menyampu melawak kuno antara beragam dan berinam fil amal pada bekerja, katakan maaf berbuat juga di kantor-kantor, di tempat-tempat pekerjaan, perusahaan dan sebagainya dan lain-lain. Yang muncul kefasidan pun di sini, yaitu lahu asarus sayyi'ah, menyebabkan asar berbekas, artinya efek negatif dan mafasid yang jelas, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Apabila kamu dapat taksiru wakil basar, yang payahkan untuk mata anak kalian payah, pasti kalian. Ya. Kemudian wadasiru zinain, dan memudahkan zina mata dengan kalian guna. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan bahwa orang laki-laki dan perempuan yaghudduna absarahum, memejam mata mereka, baik kalian, karena dengan kaliannya membuati yang pertama itu zina mata dan membuati pada fitnah mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillah. Jupeh labang dalam ulai sidro laki-laki, jupeh labang atau jupeh jarum dalam ulai sidro urakam jupeh get, daripada bahwa menyentuh dia akan perempuan yang tidak halal baginya. Dengan ikhtilat kuno, jauh kemungkinan tidak tersentuh. Maka oleh karenanya, kadang-kadang kita tuan jemaah yang sering tajak-tajak dalam kampung, pengajian-pengajian, mungkin karena ibu-ibu majelis taklim perempuan ikraman takdim kepada burai yang semua itu biasa rumah jaro. Majaronya cok berkat, tapi tak takut hangit berkat. Ya di sini, maka sebalik si berki anak payah. Tapi apabila pun harus dilakukan, sebaiknya benar hati. Tuan kira lainnya. Maka benar tidak, kemudian bahasa lidahnya penjana dari Jawa ini benar. Tapi tidak bahasa naung. Tapi yang kira-kira amatnya memajaro bekna perasaan haluh jarodi atau kasar jarodi dan sebagainya. Lebih atau suku bekna perasaannya. Jadi yang kagetun nalati. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nekun Nabi nekun bagi Sayyidina Ali, ingat Sayyidina Ali. Ya Ali,
la tusbi'in nadrah an-nadrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Pandangan yang pandangan pertama. Olehnya tadi saya sudah dikatakan yang pandangan kedua. Jadi kita ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa inna lakal ula, karena yang pertama itu untukmu. Walaysa lakal akhirah, dan yang terakhir bukan untukmu. Artinya apabila tapi ikut kalornya di dalam syaitan, dan mungkin terjadi apabila ikhtilaf, kembali kepada ikhtilaf guna. Kemudian secara ringkas berikut dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu iyyaka wal khalwah bin nisa, jauhkanlah bersunyi-sunyi dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadi ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala syaitan bainahuma. Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah bersunyi seorang laki-laki dengan perempuan kecuali masuk syaitan antara keduanya. Jadi ikhtilafnya hana mencih rame-rame. Ada misal sirong dan sirong yang rapat-rapat, rat-rat bukan ikhtilaf sih. Wala ayyadhama rajulun khinziran mutalaqqihan biqin aw hama'in khairun lahu min yazhama mankibuhu mankabuhu mankiba imra'atin la tahilullah. Sungguh berdepe kasarnya siro beragam ngan maaf babi depe ngan bui kasarnya macam nyonya murajen matan hadis yang berlumuran dengan danau atau dengan lumpur, itu lebih baik daripada engkau berdesakan bahu, daripada berdesakan bahunya dengan bahu perempuan yang tidak halal baginya. Musapat, tepeh-tepeh, melawa, ikhtilat, maaf, dua tidak disebut, dengan babi lebih daripada tepeh, melawa-lawa dengan berinang yang anah-ani bagi kita. Pakai kenyamanan kan karena berurinam. Kalau jemaah yatim kan karena berurinam, tapi nyatipeh nggak lagi no. Lagi terasa, oh tapi masalah sama jauhin juga tanah lehok tidak bukan teruk, tak selesai. Tapi menyanyinya no ajnabiyah nyo berhajat kepada taubat nasuha yang mungkin dari ke diterima oleh Allah atau diterima. Maka oleh karenanya tentu rasa nyo baju perlu sampaikan. Hanya baca dan sampaikan lebih kurang 2 jemaah, kemudian 2 tahun.